Astagfirullahaladzim. Kita ini pulang kerja sore-sore tapi melihat berita-berita yang mengenaskan ya Tat ya. Berita-berita yang beredar di Indonesia. Ini salah satunya ini adalah pembunuhan siswi SMP yang gak cuma dibunuh tapi juga diperkosa Tat. Atau diruda paksa. Bukan oleh orang dewasa, tapi oleh anak-anak juga gitu. Yang umurnya mereka 13 tahun, yang belum dewasa juga. Ada 4 anak pelaku yang memperkosa ini yang ada di Palembang. Ini tragis banget ya. Jadi kematian si siswi SMP ini ceritanya lagi ngelihat kuda lumping di kecamatan, lalu diajaklah oleh tersangka. Ya. Karena tersangka ini sakit hati, karena pernah menyatakan cinta tapi ditolak oleh korban gitu. Jadi tentang sakit hati dia ditolak. Nah karena ditolak, terus diajak main, diajak hubungan intim nggak mau, akhirnya dipaksa. Terus dipegangin oleh teman-teman yang lain, si teman-temannya tersangka ini, dibekap. Nggak taunya ternyata setelah dibekap kehabisan oksigen. Pas sudah kehabisan oksigen saat sudah meninggal diperkosa lagi gitu. Atau diruda paksa nih kalimatnya. Diperkosa lagi sehingga karena mereka nggak tahu kalau si korban ini udah meninggal. Taunya pingsan aja. Akhirnya ditaruh di kuburan gitu. Ya udah ditinggal gitu aja, ditemukan warga. Nah, parahnya adalah si anak-anak ini yang membunuh dan memperkosa ini itu cerita dengan bangga ke teman-teman yang lain. Nah, dari motif-motif itu muncullah polisi bisa indikasi karena cerita-cerita itu gitu. Dan mengenaskannya lagi ternyata salah satu tersangka utamanya ini malah sempat datang untuk yasinan di malam pertama si korban ke keluarganya. Astagfirullahaladzim. Bisa sampai segitunya. Akhirnya ya yang namanya bau busuk pasti kecium lah, mau diumpetin gimana pun, apalagi tadi menurutku pasti udah kecium, dia cerita-cerita sama teman-teman yang lain Tat. Dan kayak kejadian nggak cuma di sini deh, banyak kejadian di tempat-tempat lain juga ya. Tadi Antum bilang dia ada di Padang atau mungkin di kota lain tentang masalah pemerkosaan yang kalau kayak ke zaman dulu mungkin itu dilakukan oleh orang dewasa. Nah sekarang ini yang melakukan adalah anak-anak yang umur 13 tahun, masih SD, masih SMP, SD itu sudah melakukan itu. Nah ternyata polisi juga menemukan di handphone tersangka utamanya ini ada video-video porno. Astagfirullah. Mungkin itu salah satu indikasi muncullah keinginan untuk melakukan hubungan intim secara paksa atau pemerkosaan itu kepada si korban. Meninggalnya mungkin nggak sengaja, tapi ya tetap aja gitu. Tindakan ini tindakan kriminal. Nah, menurut Antum nih, Tat, ya kita obrolin di sore hari ini, di pulang kantor nih, kenapa zaman sekarang anak-anak umur-umur ini yang harusnya masih masa produktif atau masih masa bermain, yang awalnya kita hanya nonton Doraemon, main Nintendo atau Sega, kelihatan banget tahunnya. Main game lah, ibaratnya kita disibukkan untuk bermain game. Nah mereka sudah disibukkan untuk melakukan hal kriminal. Apa yang jadi masalah di Indonesia saat ini gitu? Atau mungkin di dunia gitu, Tat? TikTok banyak, harusnya mereka bisa bermain di TikTok mungkin, membuat konten kreator mungkin. Tapi melakukan hal ini. Apa gitu, Tat, yang terjadi? Kurang sibukkah Indonesia, anak-anak Indonesia? Kalau kita bicara anak-anak itu sebetulnya kritiknya yang pertama kali harus dilayangkan tuh ke orang tua. Wah, jadi orang tuanya yang kena? Iya, harus orang tua dulu. Karena ya memang, apalagi ini kan usianya sebetulnya usia rata-rata baru balik. Ada yang ya sudah mungkin baru 3 tahun balik. Dan seterusnya, ada yang tadi masih SMP itu baru balik. Nah, kita harus diakui bahwa orang tua ini punya kekurangan, punya andil dalam hal ini. Karena ini anak-anak itu biar bagaimanapun mereka tumbuh kembang itu ya hasil didikan orang tua. Oke. Ya.
Saya nggak tahu bagaimana latar belakang orang tua, tapi boleh dicek itu pasti ada sesuatu yang kurang tepat pasti dari orang tuanya, entah itu dari gaya pendidikan, soal kesibukan, mungkin orang tua yang tidak hadir untuk anak atau memberikan pendidikan yang tepat gitu. Nah, kemudian juga tadi ya faktor lingkungan. Nah, kalau kita bicara dalam Islam itu anak itu kan ada fase, ada dibagi-bagi sebelum mereka sampai ke balik begitu. Kalau Imam Ghazali itu memulainya dari usia disapih. Ya, usia disapih itu kalau menurut para ulama itu kemungkinan adalah 2 tahun. 2 tahun. Jadi 0, 2 tahun itu fase pertama di mana anak itu mulai diajarkan tentang materi-materi akidah. Nah, itu penting sekali. Di Imam Ghazali itu pernah menyampaikan dalam pembahasan di Tarjamatil Aqidah itu persoalan yang mencakup 2 kalimat syahadat, terus sifat wajib Allah dan sebagainya itu diperkenalkan kepada anak. Tentang siapa Allah, siapakah Tuhan, apa aturan-aturan yang dibuat. Seperti itu tuh sudah mulai diinfiltrasikan, dimasukkan ke dalam anak-anak di usia 2 tahun. Meskipun nggak paham. Anak 2 tahun kan maunya bermain aja. Anak itu tidak untuk paham, anak itu untuk meletakkan pondasi dasar dulu. Jadi nanti itu ada namanya recalling kan. Kalau pondasinya itu Allah, maka nanti akan recalling. Itu kan sebagaimana dulu Luqman ya, ngomong dengan anaknya di dalam surat Luqman itu kan, la tusyriku billah, kan menyampaikan kepada ya bunayya la tusyriku billah. Hai anakku, jangan kamu mendurhakai atau mempersekutukan Allah gitu. Itu disampaikan kepada anak kecil gitu. Pada anak usia anak gitu. Nah, kalau Imam Ghazali mengatakan ya sekitar usia antara 0 sampai 2 tahun. Terus 2 tahun berjalan lagi. Nah, itu nanti materinya naik tentang akidah terus seiring mereka tumbuh gitu. Yang pertama mungkin mengenalkan nama-nama Allah, kemudian memperkenalkan tentang keimanan. Nanti nambah umur 3 tahun, 4 tahun akidah. Nah, kayak misalnya bapaknya ngasih susu dari mana nak? Dari Allah dan seterusnya seperti itu. Itu diperkenalkan. Dan itu harus diajari karena nggak bisa anak tuh nanti paham sendiri, nggak bisa anak tuh nanti tumbuh sendiri, nggak bisa, nggak ada. Nah, usia ini tuh rentan mas diisi apapun karena itu absorb. Mereka itu seperti busa kan. Menyerap sesuatu apapun. Walaupun tadi kita melihatnya mereka nggak paham. Mereka menyerap apapun. Berarti sepertinya nggak paham, tapi dia ada di kepala sebenarnya. Iya, dia mengikuti. Contohnya kan, kalau coba kamu lihat anak kecil lagi belajar ngomong. Oke. Nah, dia akan kata-kata yang keluar itu adalah kata-kata yang paling sering diucapkan orang rumah. Oke, iya. Dia hanya tahu misalkan kalau bapaknya atau kakaknya ngomong jangan ya, nggak boleh. Itu berarti gitu ya tindakannya. Mereka hanya bisa membaca itu, tapi mereka tahu langsung nanti mereka akan mentranslate itu ke dalam pikiran otaknya itu, kemudian untuk disampaikan itu. Tidak boleh. Anak kecil itu. Anak kecil nggak paham, tapi anak kecil itu peniru yang baik ya. Iya, itu usia 2 tahun. Makanya kenapa yang diajarkan itu yang baik-baik itu di usia itu. Oke. Karena gini ya, dalam formulasi ngajar anak itu ada namanya itu usia belajar dan usia diajar. Nah, usia ini masalahnya adalah nggak bisa kembali. Ya. Kalau Anda sudah melewatkan fase itu, Anda nggak bisa menarik lagi. Nah, ini penting buat kita itu belajar. Jadi orang tua sebelum punya anak itu penting. Penting. Fase memiliki anak ini bukan fase konsekuensi biologis, bukan sekedar itu. Tapi para orang tua begitu hamil nih, langsung harus mikir gercep bagaimana nanti anak lahir itu ya, diberikan pendidikan yang baik, lingkungan yang baik. Dipikirkan itu. Bukan sekedar, wah ini sudah hamil, alhamdulillah, kapan bikin perayaan-perayaannya. Bukan itu yang dipikir harusnya. Pikirkan bagaimana nanti ini anak ini harus jadi orang hebat, harus jadi orang besar, bisa menjaga martabat orang tuanya, keluarga besarnya. Syukur-syukur bisa jadi nanti anak yang tadi berguna, yang kemudian bisa untuk manfaat untuk orang banyak. Itu yang harusnya orang tua mulai pikirkan ketika Tapi mereka. kayaknya hampir semua orang tua pasti berpikir dan memikirkan anaknya nanti kalau gede mau jadi apa. Difikirkannya umur berapa? Mungkin kayak berarti biasanya setelah sekolah ya.
setelah lulus SMA tuh Karena biasanya. kita itu terjebak pada paradigma bahwa dia masih anak-anak. Dia masih anak-anak, berarti semua wajar. Padahal usia anak-anak itu nanti lewat. Berarti berapa sih? 0, 2 tahun, Iya, terus 2 naik? tahun itu, terus kan. Terus? 2 tahun sampai 7 tahun. Oh, 2 tahun sampai 7 tahun. Fasenya 7 tahun. 2 tahun ke 7 tahun itu mereka belajar akidah terus tuh. Akidah. Contoh akidah seperti Belajar apa sih? aja mereka. Contoh ya banyak, seperti misalkan tentang Misal. belajar tentang rukun iman, rukun Islam, diajarkan kan. oke. Ambil aja dari materi Itu udah mulai kayak anak-anak, kan kayak kita suka diajak puasa sama orang tua tuh udah mulai tuh. Ya ini informasi. Level segitu tuh adalah memberikan banyak informasi. Itu udah mulai belajar sholat belum? Belum. Oh, belum. Belum, usia 0, 2 Enggak, tahun. 2 sampai ke 7 kan? 7. Belum. Oh, belum. Belum. Itu usia informasi, dikasih tahu dulu. Belum praktek. Belum dikasih tahu. Makanya usia 2 sampai 7 tahun itu diberitahu apa tentang apa? Reason. Mengapa? Diberikan informasi Kenapa dulu, harus informasi. sholat? Oke, Ya. kenapa harus Nanti Islam? penting loh kamu sholat, kamu tuh muslim. Gitu. Itu udah mulai ngomongin surga sama neraka belum? Nah, belum. Oh, belum. Nah, cuman anak itu memindai salah benar itu di usia itu. Ya, nanti, tapi bukan di usia itu. Nanti itu anak tuh biar dia bergerak sesukanya itu usia itu. Itu Bergerak terserah. sesukanya. Iya, itu terserah. Jadi jangan dimarahi. Oke. Karena dia sedang mengumpulkan informasi. Dia masih sedikit informasinya. Jadi kalau anak tiba-tiba jatuhin piring dan gelas atau apa, biarin. Dia sedang mencerna informasi. Ya kan? Jangan dikata-katain, jangan keluar kata-kata yang nggak boleh. Kata-kata marah itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Itu bisa tertanam di otak mereka. Ya, bisa bikin tadi traumatis dan seterusnya itu di situ. Oh bapak, apalagi sampai main fisik itu tergambar sekali buat mereka. Serem Jadi ya? itu orang tua harus tahu itu. Nah begitu masuk 7 tahun, nah disitulah usia belajar tentang syariat, menjalankannya. Itu menurut para ulama. 7 tahun tuh rata-rata SD itu ya berarti ya? Dalam hadis kan juga ada diriwayatkan Abu Dawud itu kan dikatakan sama diperintahkan oleh Nabi SAW itu sholat, ya perintahkanlah sholat kepada anak kalian di usia 7. 7? Iya, di Bukan usia 17 tahun? Bukan, sab'a sinina. Di usia 7 tahun kata Nabi. Di usia 7 tahun perintahkan anak sholat, dan di usia yang ke-10 tahun itu pukul kalau nggak mau. Di tempat yang nggak sakit. Pukul tuh gimana nih? Yang di tempat yang nggak sakit. Di tempat nggak sakit contohnya apa? Pantat. Emang nggak sakit? Kan sakit. Pantat pas dipecut sakit, Tat. Nggak sakit. Itu tuh udah sebagaimana sesuai syariat. Pantat tuh nggak sakit. Tanya dokter. Itu saraf yang paling nggak bahaya itu. Pantat. Dipukul gitu. Pukul tapi ya bukan pukulan orang dewasa yang membabi buta seperti gini itu. ya? Bukan, pukul aja. Sambil melotot misalnya gitu. Artinya orang tua di umur itu boleh marah. Nah, harus marah. Oh, harus marah malahan ya? Nah, itu nanti Kalau anaknya nggak sholat harus marah. Itu yang saya bilang. Itu di umur berapa tadi? 7 ke 10. 7 ke 10. Nanti 10 itu pakai fisik. Kalau dia susah, boleh pakai fisik. Tapi ingat ya, pakai fisik itu bukan menganiaya gitu. Ada dosisnya begitu. Iya. Jadi Islam itu nggak ngajarkan kekerasan ke anak. Ya, ini harus dijelasin nih. Kalau nggak kan nanti bukan kemudian kita ngomong salah fisik. tafsir. Iya, kita ngomong fisik terus menganiaya itu beda. Aniaya itu berarti perlakuan fisik yang berlebihan, itu aniaya namanya. Dalam Islam tuh fisik itu digunakan untuk tadi ini salah satu the secret-nya. Kenapa kok harus pakai seperti itu di usia itu? Karena anak itu tahu sesuatu itu penting atau tidak penting, itu dia belajar dari marah atau senangnya orang tua. Oke. Jadi kalau orang tua selalu senang, anak nggak tahu itu salah. Ini saya punya cerita. Atau mungkin orang tua bukan hanya senang tapi cuek gitu ya? Iya, cuek. Berarti ini sesuatu yang biasa aja? Biasa aja. Contoh nih, ini saya punya kisah. Contoh gimana? Ada yang konsultasi ke saya, seorang ibu, udah lumayan tua. Dia cerita anaknya itu baru sholat pas COVID. 2020. Ya, udah punya anak. Jadi anaknya ini udah punya anak. Jadi punya cucu kan dia. Anaknya udah punya anak? Ya, baru sholat pas COVID. Itu pun karena dia mimpi buruk kayak mau meninggal begitu. Terus kemudian dia taubat, dia mau sholat. Dia kena COVID, dia kena COVID. Terus rasanya seperti mau meninggal gitu, terus dia taubat sama taubat lah intinya. Terus dia ngomong saya akan sholat. Nah, setelah itu dia sholat. Terus saya tanya kan, ibunya menyesal juga kan? Karena dulu waktu kecil enggak pernah marahin anaknya kalau nggak sholat.
Makanya itu saya bilang, marah jadi orang tua tuh silahkan marah. Nggak ada tuh parenting psikologi yang nggak boleh marah, jangan marahin anak. Nggak ada umurnya. Memang ada fasenya ada emang umurnya. dimarahin ya? Iya. Jadi fase itu Anda marahlah. Marahnya Anda itu supaya anak itu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang bukan. Itu dia taunya dari situ indikatornya. Gitu. Jadi makanya usia itu disebut usia mumayyiz. Mumayyiz itu mampu membedakan. Akalnya mulai kebentuk. Nah, di usia ini usia membedakan dia. Yeah. Usia membedakan. Mana yang orang tua marah kalau itu dilakukan, mana yang orang tua senang kalau itu dilakukan. Itu anak menilainya, merekam itu. Usia 7 sampai 10. Nah, nanti puncak di 10 itu mulai pakai fisik kalau susah karena itu nanti urgensitasnya tergantung. Makanya gini ya, kalau anak cuma dapat nilai jelek itu ya jangan dipukul lah. Itu nggak penting gitu maksudnya. Kalau anak nggak sholat, anak nggak ngaji, anak nggak berangkat, anak kok waktunya disuruh menghormati orang lain nggak bisa, tadi menghormati agama kepercayaan orang lain kok malah mengolok-olok, itu lakukanlah sesuatu, marahlah kalian para orang tua. Artinya di situ anak harus tahu itu tuh buruk, itu fatal. Kamu nggak boleh melakukan itu. Kalau perlu orang tua melotot-melotot marah-marah. Berarti kalau dapat nilai jelek itu lebih mending daripada nggak sholat. Iya, soalnya saya begitu. Okay. Bapak saya nggak pernah marah waktu saya dapat nilai jelek. Tapi kalau saya nggak sholat dipukul pakai sabuk, dipecut. Karena jadi setelah itu saya tahu nilai jelek nggak sampai akhirat deh. Karena Allah nggak nanyain nilai jelek. Bukan masalah itu, bukan masalah itu. Karena mungkin karena beliau sudah dewasa juga kan, tahu bahwa ya kamu tuh nanti bisa saja hidup tuh nggak pakai jurusan yang kamu sekolahin. Gitu, kamu bisa pakai. Ya yang penting kan sekolah itu kan untuk nambah pengetahuan. Dan yang paling penting di Indonesia, sekolah itu kan sebetulnya kebutuhan ngambil ijazah. Kan buat daftar lain-lain. Itu aja. Coba kalau pelowongan tuh nggak perlu pakai ijazah, mungkin orang ya ngapain sekolah gitu. Karena sekolah itu kan sebetulnya soal pendidikan kan. Pendidikan itu bisa dilakukan di mana saja. Gitu, kapan saja. Dulu sahabat juga nggak ada yang punya ijazah. Tapi lebih pintar dari orang sekarang yang punya ijazah, begitu maksud saya. Nah, itu harus jadi kritik juga bagi dunia pendidikan bahwa jangan sampai berpikirnya hanya masalah seseorang dinilai dari angka ya. Dari angka, kemudian dari tadi kertas, lembar kertas dan seterusnya, apapun itu bentuknya. Padahal yang paling penting adalah esensi ketika mereka berada dalam proses ta'lim wa muta'alim itu, belajar mengajar itu, ta'alum, mereka mencari ilmu itu yang paling penting sebetulnya mendeliver tadi. Dan makanya seorang guru harus tahu konsepnya. Terutama ini guru SD misalnya gitu. Ngajarin anak-anak di usia itu gitu, usia 7 tahun ya kan, usia baru itu harus ya itulah. Makanya pintar-pintar cari sekolah. Nah, kembali lagi ke tadi yang orang tua mendidik anak sampai umur 10. Ya. Ketika pelaku-pelaku ini umur 13 tahun, ya itu berarti hasil tuayannya. Oke. Itu makanya saya bilang. Nah, di umur-umur 13 tahun harusnya apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka sudah balik kan? Andai 13 tahun sudah balik ya? Sudah balik, Kak. Karena kata Imam Syafi'i itu rata-rata itu 13 sampai 15, maksimal itu 15. 13 sampai 15. Maksimal itu 15. Artinya balik sama dengan dewasa dong? Iya dah. Berarti itu harusnya udah dewasa, ya, bukan sudah. Bocah lagi. Bukan. Dalam Islam. Dalam Islam ya. Nah, mereka disebut bocah kan karena pakai undang-undang di Indonesia. Karena di Indonesia di bawah 17 tahun ya? Di bawah 17. Padahal di bawah 17 tahun mereka sudah bisa layak bekerja. Sudah bisa. Mereka bahkan cari uang tuh bisa. Ya, mohon maaf ya. Bahkan mereka sudah bisa mengakses hal-hal yang harusnya tidak dilakukan. Iya. Ya itu sebetulnya mereka itu sudah konsekuensi sudah terbentuk sudah. Logikanya benar. Mereka sudah bisa melakukan hubungan intim. Berarti mereka sudah dewasa. Ya, sudah harusnya. Dan sudah bisa dikenai hukum. Makanya dalam Islam negara kita nggak gitu. Nah, kan nggak gitu karena standar yang dipakai kan tergantung standar. Makanya kan. Kayak berarti harusnya diturunin dong. Kayak di luar negeri juga 21 tahun malahan. Iya. 21 plus tuh dewasa. Iya. Padahal ternyata di umur itu ya mereka bisa melakukan itu ya. Iya, nanti mungkin mereka kalau sudah bikin riset baru sadar ya, oh ternyata usia 13 itu sudah bisa diberlakukan hukuman misal. Nanti barulah kita ngikut Amerika, kan kita gitu. Atau itu karena ini semakin tambah tahun semakin tambah zaman atau era? Enggak. Dari dulu orang jadi lebih cepat dewasa nih di era sekarang karena informasinya dari sosial media terlalu banyak. Enggak. Itu udah dari dulu, itu konsep dari dulu. Itu beri sunatullah. Loh iya, contoh nih saya kasih tahu ke Mas Mirza. Ini contoh. Para sahabat itu nikah, usianya muda loh. Banyak sahabat tuh usianya 17. Ada 18, 17. Bahkan Aisyah kan dinikahi Nabi lebih muda ya, walaupun nanti campurnya nanti setelah balik. Itu karena wahyu, Rasul diperintahkan untuk menikahi Aisyah itu masih usia 9 tahun, tapi itu nggak dikumpulin. Iya. Setelah balik baru dikumpul. Terus
ketika itu wahyu. Tapi kalau kita lihat fakta yang para sahabat yang lain itu menikah, misalnya Ali bin Abi Thalib, yaitu 20 tahun, 21 tahun dan perbedaan pendapat di situ. Fatimahnya itu 17. 16 atau 17. SMA ya berarti ya. Nah, pertanyaannya apakah itu nikah di bawah umur? Kalau di bahasa kita itu nikah di bawah umur. Iya sih. Kalau di bahasa kita. Waktu baliknya perempuan sudah selesai kan menstruasi. Ya sama. umur 12-13. Ya sama. Bahkan lebih cepat dari laki-laki biasanya perempuan. Iya kan? Biasanya karena gitu. nanti perempuan ada fase menopause. Ada fase berhenti reproduksi. Kalau laki-laki kan nggak ada. Ya itu makanya. Nah, kalau dalam Islam ya intinya sudah melatih balik itu mereka sudah taklif, sudah jatuh beban hukum ke mereka. Artinya dosa tanggung sendiri gitu. Iya kan? Oh, dosa ditanggung sendiri. Iya dong, bukan orang tua. Nggak ditanggung sama orang tua ya? Enggak, tapi ya tidak tanggungan orang tua itu dalam artian persoalan tadi pendidikan. Jadi kalau orang tua sudah memberikan pendidikan yang layak ya orang tua nggak kena kalau apapun yang terjadi Pak anaknya misalkan kita tetap harus kontrol walaupun dia sudah balik. Kita tetap harus menjadi orang tua di situ, menjadi sosok yang harus tadi disegani, didengarkan, diikuti itu orang tua itu walaupun dia sudah balik. Jadi contoh berarti kan gitu. Ya artinya memang hari ini kita itu kadang-kadang masih banyak yang nikah punya anak tuh nggak sadar dia udah orang tua. Yang nggak bisa lagi kalau dia ketemu orang temennya sama ketemu anaknya tuh si perilakunya sama itu jangan. Jangan ya. Jangan, dan teman-teman yang sebayanya juga harus tahu kalau sedang dia sama anaknya jangan perlakukan dia seperti temennya waktu nggak ada anaknya. Ini jelek juga. Oke. Bisa pakai, bro, anaknya tahu di situ kan nggak baik. Nanti anaknya lihat, oh bapakku nih bro sekali gitu kan. Jadi anaknya nanti tingkat respectfulnya ke bapak itu jadi berkurang. Iya, gitu. tingkat respectnya. Misal di rumah bapaknya kenceng ya. Kenceng misal gitu. Ternyata pas dibawa main gitu. Pas nongkrong di tongkrongan kacau banget begitu, gitu. Kan Itu jangan ya. Jangan. Harusnya ini juga harus tahu sih kan. Ya karena standar pendidikan tadi ya sudah carut marut di kita itu. Seperti hal-hal seperti ini tuh harus dipahami begitu. Sehingga Bentar, apakah ini umur ini harusnya mereka sudah boleh menikah ya? Ya sudah lah. Kan sudah terjadi proses pematangan reproduksi, alat reproduksi. Laki-lakinya sudah mimpi basah, artinya sudah keluar tuh sperma. Perempuannya sudah menstruasi, sudah punya sel telur berarti kan. Ya sudah kan itu bisa dibuahi sudah. Itu kan makanya kenapa tanda dalam Islam balik itu adalah alat reproduksinya matang sudah. Nah tinggal kita ngomong masalah ilmunya. Makanya nanti di usia balik yang dibicarakan tuh mulai berat-berat mas. Tapi orang tua sering nggak ngomongin itu. Berat-berat itu apa sih sebenarnya? Nyari kerjaan. Dunia kerja, dunia pernikahan, konsep kehidupan. Dunia pernikahan udah mulai ngobrolin tentang masalah itu? Iya, udah. Itu istrinya adik saya itu. Waktu di pondok pesantren itu usia SMA sudah kitabnya Fathul Izar kan. Wow, udah ini ya. SMA itu Fathul Izar tahu sendiri. Rata-rata kita sebenarnya aku juga gitu. Kita juga beberapa teman-teman ya. Di angkatan saya mungkin juga membicarakan pernikahan mungkin malah jauh setelah selesai kuliah tuh. Iya. Umur 25 tuh udah mulai resah nikah tuh ya. Ya makanya kan telat. Kesadarannya untuk sudahlah kesadaran untuk menikah telat, kesadaran belajar jadi orang tua juga ikut terlambat, kesadaran didik anak juga terlambat. Kita itu terlambat semuanya. Makanya saya mau tadi bilang, kenapa para sahabat tuh nikahnya muda? Karena matangnya lebih cepat. Coba perhatiin bapak-bapak kita dulu di usia kita sekarang, di usia anak-anak sekarang yang 20 tahunan, itu di usia bapak-bapak kita dulu, itu mereka udah mikir gimana nanti. Iya sih, bener sih. Karena mereka tuh karena mereka mendapatkan pengalaman hidup banyak. Karena kalau nggak salah inget ya Tat, ini kalau di zaman saya kecil, saya tuh melihat umur 25 atau 30 tuh kayak udah tua. Kayak udah tua gitu. Udah tua. Kayak udah pantasnya tua gitu. Tapi nggak tahu mungkin karena era zaman sekarang ya. Ngelihat umur 30 tuh masih WhatsApp bro. Masih seru, masih iya nggak sih kalau zaman-zaman era-era 90-an tuh ngelihat umur 25. Ya. Itu udah kayak om-om banget lah. Tapi kalau di sini udah masih asik boy. Jadi gitu. Karena gini, kalau ada yang bilang tuh ya, raut wajah itu menggambarkan pengalaman hidup. Ya, jadi kalau kelihatan tua tuh, itu pengalaman hidupnya banyak. Bukan karena dia wajahnya nggak berminyak karena kering, makanya dia cepet keriput. Ya ini anu aja ya, ini mitos ya. Tapi saya sering lihat itu orang-orang berilmu tuh mukanya lebih tua dari umurnya biasanya.
ternyata umurnya masih muda, oh ternyata tapi kok tampangnya bukan tua sih, tapi lebih ke kayak mature gitu. Ke mature ternyata masih muda gitu misalnya. Nah, itu apa namanya ya? Itu menggambarkan. Jadi pengalaman hidup itu sebetulnya yang menjadikan orang tuh cepat dewasa. Pengalaman hidup apa di zaman bapak kita menjadi lebih cepat dewasa? Ya kan mereka kan dari kecil sudah hidup, bahasa Jawa itu rekoso, sudah hidup susah. Iya kan? Mereka harus cari uang, bantu orang tua. Kita itu dari ini, generasi ini, ngabisin duit orang tua. Ngabisin duit. Tapi beda antara kita nggak semua begitulah anak muda sekarang. Tapi ada yang misalnya satu sekolah itu, ada anak yang bantuin pekerjaan orang tua di usia yang anak-anak lain menikmati uang orang tua ya. Dia membantu orang tua. Pasti beda tumbuhnya nih. Kedewasaannya pasti beda. Dua orang ini. Karena pengalaman hidup. Karena satu merenung terus kan. Hidup susah tuh merenung. Jadi karena bikin berpikir ya? Berpikir. Oh, karena dia merasa nggak aman, jadi dia berusaha untuk menjadi aman. Ya, ketika orang-orang yang sudah aman secara apapun ya dia... Jadi nggak akan cenderung susah untuk berpikir. Karena menurut dia tidak ada yang salah. Tidak ada sesuatu yang harus difikirkan gitu. Tapi kan itu privilege dari orang tua. Nggak apa-apa. Tapi maksud saya orang tua yang harus melakukan sesuatu terhadap itu. Orang tuanya tuh. Maksudnya walaupun orang tuanya kaya dan aman, hidup nyaman, harusnya orang tua juga memberikan pelajaran ketika anak-anak sudah tumbuh mulai dewasa, suruh berpikir, bekerja. Kan Mas Mirza tahu saya gimana dulu waktu kecil kan. Saya pernah cerita kan. Anda kan anak orang kaya. Tapi kan nggak kelihatan. Bahkan ya, sampai kalau dulu kelihatan itu beda lah. Kalau bahkan zaman sampai dulu juga banyak yang kelihatan kaya. Lah itu maksud saya. Harusnya para orang tua kaya itu mendidik anaknya kayak gitu. Maksudnya tidak terus orang tua kaya, anak tuh menikmati kekayaan orang tua. Karena di Al-Qur'an pun ada kapan umur anak tuh megang harta. Saya sampai kuliah nggak punya handphone. Sama. Iya kan? Tapi bapak saya tuh bisa belikan. Nggak pernah naik kendaraan. Nggak dikasih. Naik kendaraan pribadi. Punya kendaraan pribadi. Mau jenis apa aja. Tapi nggak dikasih? Enggak, jalan. Oh, iya? Saya ke sekolah jalan. Oh iya? Iya. Loh, waktu dulu nggak naik Gojek apa Grab? Nggak ada kan. Oh nggak ada. Belum ada. Itu kan ojek pengkolan. Sorry. Jalan saya. Jalan kalau kurang kebetulan karena kita supel orangnya, jadi banyak teman, jadi tak anterin gitu. Balik masih bisa sih dianterin naik motor. Tapi teman-teman saya rata-rata punya motor. Punya motor, punya mobil gitu. Saya waktu itu ya jelas jalan kaki, tapi punya di rumah. Sampai teman-teman tuh kalau main ke rumah kaget gitu. Lu kamu tuh orang anak punya gitu. Iya, bener sih, bener. Kok gitu? Aku tuh inget punya teman-teman kaya di teman sekolahku. Karena kan aku hitungannya nggak kaya. Tapi punya teman-teman kaya. Definisi kaya terlihat dari rumahnya. Yang ada pilarnya. Terus mereka punya game semua, Sega dan lain-lain. Rumah ada AC-nya. Tapi mereka tuh kayak mau tak ajak main ke naik bukit. Main ke jalanan gitu, nyari telo itu mau. Anak-anak dulu begitu. Jadi bahkan waktu itu saya nggak punya yang peralatan karena bapak saya itu dulu tuntutan didikannya adalah cari ilmu nak. Gitu. Karena uang ini bisa hilang dan bener waktu tua hilang. Jadi kan iya bener ternyata itu. Tapi bayangin kalau waktu itu saya dimanjakan dengan harta-harta itu. Bagaimana saya tumbuh nanti rapuh sekali. Oke. Gitu. Tapi bapak sudah berjaga-jaga lah bahwa yang harusnya dijaga itu ilmu bukan harta. Karena ilmu itu yang jaga harta. Itu kalimat Sayyidina Ali sebetulnya setelah saya tahu. Tapi bapak saya ngutip banyak quote-quotes waktu itu gitu. Jadi itu yang diajarkan oleh orang tua itu berpengaruh kan, lihat ke saya anaknya gitu. Itu ajaran orang tua ini yang dimana jadi tidak benar begitu kalau persoalan apalagi ini pelakunya anak-anak ya. Yeah. Persoalan seperti ini itu hanya dijatuhkan kepada si anak. Jadi harus sebagai orang tua juga harus belajar menjadi orang tua. Berarti ujungnya dari semua ini adalah orang tuanya dong. Ya kalau kita ngomong anak itu ya. Satu lagi. Kita ngomong tentang bukan berarti orang tuanya salah, tapi kita ngomong di dalam sudut pandang pendidikan. Berarti ada sesuatu yang dilalaikan dulu. Tapi kita kan nggak bisa ngomong yang kemarin karena sudah lewat fasenya. Iya. Gitu. Ini peringatan, pelajaran buat para orang tua yang juga di luar sana. Tapi kan orang tua juga ngerti anaknya main menjadi apa kan nggak ngerti. Anaknya mungkin di rumah udah dididik secara agama baik. Disuruh sholat dan lain. Tapi kan ketika dia di luar orang tua udah nggak bisa megang kontrol dong. Lah makanya yang mengkontrol dia tuh pendidikan sebelumnya. Ya kan? Ya Mas Mirza kan juga keluar. Pendidikan apa lingkungan?
Lah, Lebih kalau menurut penting saya mana? lebih penting pendidikan dulu, pondasinya. Saya hidup di lingkungan yang jenengan tahu sendiri. Tapi saya tidak seperti lingkungan saya dan adik saya bahkan dengan keluarga saya. Nggak ada seperti lingkungannya. Karena faktor pendidikan keras tadi, sesuai umurnya tadi. Jadi kami mau melakukan itu pun ya nggak berani. Nggak berani, Mas. Oh, marah nanti bapak gimana kalau kita ketahuan gimana. Gitu ya? Iya, nanti diusir dari rumah, saya kan belum siap. Dan seterusnya, seperti itu. Ya kan? Pendidikan paling penting. Lingkungan itu, ya tadi, anak diajari leadership. Ada anak diajari, kamu tuh harus punya prinsip. Itu kalimat bapak saya tuh. Kamu tuh sebagai laki-laki harus punya prinsip. Gak boleh ikut-ikutan orang. Harus tahu. Kamu mau melakukan apa tuh kamu harus tahu gitu. Kalau nggak tahu, cari tahu. Itulah fungsinya kamu saya sekolahkan gitu. Kadang kan kalau anak-anak nongkrong kan mau diajakin sesuatu yang negatif tuh nggak enak untuk nolak. Iya dong. Dan nggak jadi bro banget kalau nolak soalnya Tat. Ya biarin. Makanya diajarin nolak ya. Ya diajarin biarin gitu. Kayak percayalah bahwa sampaikan ke anak bahwa temanmu itu nggak cuma di situ nanti. Nah, kamu akan menjelajah dunia yang banyak. Nggak apa-apa kehilangan yang begitu. Sampaikan begitu. Iya. Nggak apa-apa, itu justru itu jelek, kamu bagus. Kamu nanti cari teman yang bagus juga gitu. Itu dipuji. Artinya berarti orang tua juga harus mengenali siapa teman-temannya. Tahu harus. Nah itu maka mendidik anak itu tetap harus butuh peran orang tua. Sampai kapan? Sampai berat seterusnya. jadi orang tua ya? Makanya itu yang harus dipelajari. Jadi dalam kasus ini sebetulnya saya hanya menarik, saya hanya ingin melihat dari sudut pandang pendidikannya. Bukan, karena ini sudah terjadi. Kita mau mengecam mereka juga, ya kan harus tahu kan pondasi awalnya siapa nih yang menjadikan perilaku seperti ini. Ini nggak hanya kasus itu, kan banyak kasus pelakunya anak-anak. Nih, ini harus tahu para orang tua. Ini bukan masalah darurat. Ini gimana Indonesia kacau dan sebagainya. Yang harusnya diperhatikan itu bagaimana kualitas pernikahan dan kualitas menjadi orang tua itu. Wow. Follow Toi. Teruntuk dirimu yang menjadi